Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Terima kasih Bapak Ibu telah mengunjungi channel ini. Dan bagi Bapak Ibu yang baru mengunjungi channel ini, Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Serta Bapak Ibu bisa follow IG dan TikTok saya di @abaarifin_. Bapak Ibu bisa join di grup Telegram Aba Channel di @id Aba Channel. Di situ kita saling sharing informasi terkait kepegawaian, dapodik, dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu juga bisa cantumkan pada grup Telegram maupun di komentar yang ada di video ini. Mari kita simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial tentang SKP untuk arsiparis. Nah, informasi kali ini banyak yang request Bapak Ibu, baik dari grup maupun dari channel ini. Nah, sebagai dasar Bapak Ibu dalam pelaksanaan SKP untuk arsiparis ini, Bapak Ibu bisa lihat pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang pelaksanaan tugas jabatan fungsional arsiparis. Nah, ini nanti akan saya masukkan pada deskripsi, jadi Bapak Ibu bisa mengunduhnya. Jadi bisa lihat pada kolom deskripsi. Nah, selanjutnya bagaimana mengimplementasikan Perka ANRI ini pada aplikasi SeaMaster. Nah, langkahnya seperti untuk mengimplementasikan Perka ANRI nomor 4 tahun 2017 pada aplikasi SeaMaster, kita langsung coba praktekkan bersama-sama. Nah, di sini Bapak Ibu bisa login pada aplikasi e-master Bapak Ibu di master.bkt.jatimprov.go.id. Kemudian Bapak Ibu bisa lakukan login. Nah, setelah itu Bapak Ibu di sini yang harus diperhatikan pertama kali adalah data Bapak Ibu yang ada di master data, kemudian pada riwayat jabatan Bapak Ibu. Nah, untuk jabatan Bapak Ibu di sini jabatan fungsionalnya harus diupload SK arsiparisnya dan kemudian diaktifkan. Nah, untuk mengupload SK arsiparis ini Bapak Ibu bisa menghubungi operator sekolah. Jadi di akun fasilitator lembaga. Nah, di akun fasilitator lembaga ini muncul untuk mengupload SK arsiparis Bapak Ibu kemudian diaktifkan. Misalnya data Bapak Ibu saat ini masih berada pada jabatan struktural, itu tidak dapat melakukan pengerjaan SKP untuk jabatan arsiparis. Nah, misalnya di sini untuk arsiparis dengan Pak 0, jadi golongan 3C ke bawah, itu bisa memilih arsiparis ahli muda. Nah, jika Bapak Ibu berada pada golongan 3D ke atas, maka bisa Bapak Ibu pilih arsiparis 3D seperti itu. Nah, setelah ini diupload oleh Bapak Ibu, coba kita langsung praktekkan pada aplikasi SeaMaster. Nah, di sini bisa masuk pada aplikasi SKP. Seperti biasa, di sini pastikan tahunnya tahun 2022. Misalnya saat ini tahun Bapak Ibu di SKP tahun 2021, Bapak Ibu bisa masuk pada setting tahun dan kita pilih tahun 2022, kemudian Bapak Ibu lakukan save dan kemudian klik OK. Nah, selanjutnya setelah itu Bapak Ibu bisa masuk pada prestasi kerja. Nah, di prestasi kerja ini ada 4 poin Bapak Ibu, di mana ada informasi SKP, rencana aksi, dan breakdown rencana aksi. Nah, ini kita kerjakan secara berurutan. Informasi SKP ini tujuannya adalah untuk membuat informasi pada awal tahun Bapak Ibu mengerjakan SKP ini. SKP ini nantinya adalah sebagai cantolan IKI dari atasan langsung Bapak Ibu. Rencana aksi ini adalah dari tupoksi Bapak Ibu dalam 1 tahun, jadi target selama 1 tahun ada di rencana aksi. Breakdown rencana aksi ini adalah membreakdown dari rencana aksi yang telah Bapak Ibu tentukan dalam 1 tahun. Jadi dipisah-pisah menjadi beberapa bulan di sini. Nah, yang pertama kita masuk pada informasi SKP. Nah, di informasi SKP Bapak Ibu bisa lakukan klik tambah. Nah, nantinya setelah Bapak Ibu klik tambah akan muncul seperti ini.
Nah, tahun di sini otomatis tidak bisa berubah. Kemudian kesesuaian jabatan di sini pilih Y. Dan kemudian untuk arsiparis Bapak Ibu bisa select di sini. Nah, jika Bapak Ibu belum memilih otomatis kosong, maka Bapak Ibu bisa pilih select dan kita arahkan pada arsiparis. Nah, kita cari arsiparis ahli muda 3C. Nah, di sini kita pilih arsiparis, kemudian pilih golongan 3C. Nah, arsiparis ahli muda 3C. Nah, kita pilih. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa memilih informasi SKP-nya sebagai awal tahun. Dan kita pilih model SKP-nya, kita pilih JAJF. Periode SKP-nya 3 Januari tahun 2022 maksudnya. Sampai dengan 30 Desember tahun 2022. Jadi hari aktif ya Bapak Ibu. Kemudian atasan langsungnya kita pilih kepala sekolah. Dan atasan pejabat penilainya adalah kepala cabang dinas. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa lakukan save dan klik OK. Nah, setelah sukses, maka Bapak Ibu jangan lupa untuk mengaktifkan di sini. Dengan cara klik tombol pensil yang ada di sini, klik aktifkan. Nah, setelah aktif, baru kita masuk pada berikutnya di SKP. Nah, untuk SKP di sini yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah SKP di sini tujuannya untuk memasukkan cantolan IKI dari atasan langsung kita. Nah, sedangkan tupoksi Bapak Ibu itu ada pada rencana aksi. Nah, di Perka BKN ini, maksudnya Perka ANRI ini yang di sini. Nah, ini ada pada rencana aksi nantinya yang Bapak Ibu pilih. Nah, untuk SKP yang di sini kita cari dengan kata kunci arsiparis. Nah, langkahnya bagaimana, Mas? Kita klik kinerja utama. Nah, di sini untuk rencana kinerja Bapak Ibu bisa pilih titik 3 yang ada di sini. Kemudian kita perbesar agar lebih jelas. Bapak Ibu bisa ketikkan arsip di sini untuk pencariannya. Untuk memudahkan, klik arsip dan Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Dan di sini muncullah arsiparis pada satuan pendidikan. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu sesuaikan dengan ANRI. Jadi sesuaikan dengan Perka ANRI. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada melakukan kegiatan penerimaan pembuatan arsip dalam rangka pencipta arsip. Nah, yang mana di sini yang sesuai Bapak Ibu bisa pilih pencipta arsip. Oh, jumlah kegiatan penerimaan dan pembuatan arsip dalam rangka pencipta arsip. Nah, ini kan sesuai Bapak Ibu. Antara yang di sini, yang di Perka ANRI ini sesuai dengan yang di Simaster yang ini. Nah, maka Bapak Ibu bisa pilih. Dan sekali lagi dalam pemilihan ini, pastikan memang benar-benar data Bapak Ibu yang bisa dikerjakan nantinya. Kalau misalnya tidak dapat dikerjakan, tidak usah memilih. Jadi pilih yang memang benar akan bisa dikerjakan realisasi bulanannya. Seandainya Bapak Ibu sulit atau kesulitan dalam pencarian tupoksinya nantinya, pilihlah beberapa kegiatan atau beberapa poin yang dapat Bapak Ibu kerjakan setiap bulannya. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu kurang untuk kuantitasnya, maka itu akan mempengaruhi nilai Bapak Ibu, nilai total akhir Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu memilih tadi, nah di sini Bapak Ibu bisa abaikan karena ini tidak bisa dirubah. Barulah Bapak Ibu bisa klik lakukan save dan klik OK. Selanjutnya, nah ini kan yang pertama kita sudah menemukan nih yang di Perka ANRI. Sekarang kita masuk pada yang kedua, yaitu melaksanakan verifikasi autentisitas arsip yang tercipta. Nah, karena ini contoh ya Bapak Ibu, sekali lagi contoh. Jadi saya akan mencontohkan dua ini. Sama seperti tadi kita masuk pada rencana kinerja, kita pilih titik 3-nya. Kita cari kata arsip. Kemudian kita cari. Nah, kita perbesar seperti ini. Kemudian Bapak Ibu scroll ke bawah. Di sini akan muncul arsip. Nah, saya akan lihat
perka NRI-nya di sini Bapak Ibu. Coba saya contohkan melakukan pemberkasan arsip aktif. Nah, misalnya seperti itu. Nah, arsip aktif. Nah, yang ini jumlah pemberkasan arsip aktif. Kemudian untuk targetnya ini kita kosongi, langsung kita save seperti ini. Sekali lagi, ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Ini hanya contoh. Nah, setelah selesai untuk membuat beberapa iki dari atasan, maka Bapak Ibu bisa kirim ke atasan langsung. Tapi Bapak Ibu di sini ini hanya contoh, Bapak Ibu bisa pahami dulu Perka NRI nomor 4 tahun 2017 ini. Agar Bapak Ibu bisa mengetahui apa tupoksi yang akan Bapak Ibu kerjakan nantinya. Jadi Bapak Ibu bisa pahami betul Perka NRI nomor 4 tahun 2017 ini. Barulah Bapak Ibu tambahkan semua iki dari atasan langsung Bapak Ibu yang terkait Perka NRI nomor 4 tahun 2017 ini. Setelah itu Bapak Ibu bisa langsung kirim ke atasan langsung. Nantinya atasan langsung akan menyetujui. Setelah pada SKP ini disetujui oleh atasan langsung Bapak Ibu, tandanya di sini verifikasi atasan setuju. Kemudian yang di bawah di sini sudah ada tombol revisi, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan pada rencana aksi. Nah, di rencana aksi ini Bapak Ibu di sini adalah membuat target selama 1 tahun. Jadi akan membuat sebuah target selama 1 tahun. Jadi tupoksi Bapak Ibu selama 1 tahun. Nah, saya sarankan Bapak Ibu memilih yang dapat Bapak Ibu laksanakan. Kenapa? Ketika Bapak Ibu tidak dapat melaksanakan, maka di situ nilainya akan berkurang. Oleh sebab itu dalam pemilihan unsur utamanya nanti harus sesuai. Nah, coba kita contohkan saja. Kita masuk pada rencana aksi, kemudian kita masuk pada unsur utama, kita pilih. Kemudian kita pilih fungsional dan kita pilih rencana kinerjanya adalah terlaksananya kegiatan pengelolaan arsip aktif. Nah, di sini hanya muncul 1 karena di awal di SKP di sini rencana hasil kerjanya itu hanya 1 memang Bapak Ibu, hanya sama 1. Sehingga nantinya yang akan muncul adalah hanya 1 nanti di sini di rencana kinerjanya. Nah, setelah itu kita untuk memilih tugas jabatannya kita pilih titik 3 di sini dan kita cari Bapak Ibu. Nah, ini memang sulit. Jadi saya sendiri mencari itu yang untuk lembaga itu memang sulit Bapak Ibu. Kalau memang tidak kita mirip-miripkan. Nah, di sini saya mendapatkan beberapa yang hampir bisa dikerjakan oleh Bapak Ibu. Nah, di sini contohnya ini salah satu contoh saja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mencari sendiri. Misalnya pada 127 nanti kegiatan menata dan menyimpan arsip statis dengan cara mengidentifikasi fisik arsip yang akan disimpan. Nah, coba kita masuk pada nomor 127. Ini salah satu contoh saja ya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu bisa mencari sendiri nantinya dan Bapak Ibu bisa mirip-miripkan dengan tupoksi yang akan dilaksanakan. Nah, misalnya pada 127 ini kegiatan menata dan menyimpan arsip statis dengan cara mengidentifikasi fisik arsip yang akan disimpan serta melakukan uji petik sehingga arsip statis di ruang depot mudah ditemukan. Nah, misalnya gini Bapak Ibu. Untuk nomor 127 ini Bapak Ibu nantinya akan mengarsip. Nah, jadi akan mengarsip untuk bagian keuangan. Nah, atau mungkin di lembaga ada arsip surat yang bagian umum. Jadi Bapak Ibu nanti mengarsip, misalnya seperti itu. Kemudian nantinya Bapak Ibu mengarsip di bagian aset. Jadi dari beberapa poin ini mungkin bagian surat Bapak Ibu yang mengarsipkan di sini tempatnya nanti menentukan seperti ini. Kemudian ini untuk bagian gudang. Nah, misalnya arsipnya di sini, misalnya seperti itu. Jadi kita mirip-miripkan seperti itu Bapak Ibu. Karena memang sulit sekali pengarsipan ini untuk di
lembaga. Tapi kalau menurut saya yang lebih masuk Bapak Ibu, itu kegiatan menata dan menyimpan hasil arsipnya mereka. Jadi Bapak Ibu yang menentukan di mana posisinya, atau Bapak Ibu mengarahkan seperti apa baiknya. Nah, seperti itu. Nah, kita pilih. Setelah itu di sini akan muncul seperti ini, dan kuantitasnya di sini mungkin Bapak Ibu bisa pilih 12. Jadi setiap bulannya Bapak Ibu membantu mengarsipkan apa. Otomatis di sini ada 12 dan ada 12 laporan, misalnya seperti itu. Nah, monggo Bapak Ibu bisa prediksi sendiri. Dan mungkin nambah lagi satu. Di sini saya menemukan mungkin kegiatan penyusunan daftar arsip statis. Jadi nantinya Bapak Ibu membuatkan daftar setiap bulannya. Misalnya seperti itu, membuatkan daftar arsip setiap bulannya. Membuatkan daftar arsip setiap bulannya pada masing-masing kegiatan. Nah, kan mengarsip ini jadi Bapak Ibu membuat daftarnya sekarang. Daftar. Oh, daftar ini untuk arsip di sini. Misalnya seperti itu. Ini daftarnya sudah. Monggo Bapak Ibu bisa buat sendiri. Nah, mungkin untuk rencana kinerjanya kita pilih sama dengan yang di atas. Tadi kan hanya satu muncul rencana kerjanya. Kemudian tugas jabatannya kita pilih. Di sini saya menemukan pada halaman 146. Nomor 146. Nah, tapi Bapak Ibu tidak harus sama dengan yang saya contohkan. Karena di situ masih banyak uraian-uraian yang Bapak Ibu bisa pilih. 146. Nah, misalnya seperti itu, di sini 12 dan ada 12 bulan. Nah, Bapak Ibu sekali lagi bisa memilih sendiri Bapak Ibu. Mencontohkan yang lain seperti apa. Dan di sini saya juga menemukan kegiatan awal menyiapkan kerangka fikir berupa konsep berlandasan teori sekaligus rancangan awal dari suatu penyusunan standar operasional SOP. Nah, mungkin Bapak Ibu membuat SOP untuk pengarsipan. Nah, mungkin seperti itu. Di sini kita pilih fungsional lagi, rencana kerjanya sama, hanya satu di situ. Tugas jabatannya ini nomor 116. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Sekali lagi ini hanya contoh. Bapak Ibu bisa mereka-reka sendiri. Nah, untuk pedomannya Bapak Ibu bisa lihat di PerKNRI ini. Bapak Ibu bisa lihat sudah yang sesuai dengan jabatan arsiparis Bapak Ibu. Entah ahli muda, ahli madya apa, karena di sini sudah lengkap sekali Bapak Ibu. Nah, di sini karena hanya membuat satu konsep. Nah, misalnya satu konsep awal untuk pengadministrasi umum, kemudian keuangan, kemudian aset, misalnya seperti itu anggapannya kita. Misalnya kuantitasnya ada 4. Dalam waktunya kita membuat kerangkanya hanya 1 bulan di Januari, mungkin SOP-nya hanya 1 bulan. Kita buat satu kan, kemudian kita save. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lanjutkan cara mencarinya. Bapak Ibu bisa lihat, bisa mencari. Jadi intinya nanti Bapak Ibu akan mengarsipkan, kalau saran saya Bapak Ibu, tapi tidak harus sama persis. Mungkin Bapak Ibu punya pemikiran lain, Bapak Ibu bisa cari di unsur utama di sini. Dan unsur utama ini sama dengan yang di sini kok Bapak Ibu, pada PerKNRI ini Bapak Ibu. Nah, di sini karena hanya contoh, di sini akan saya tambahkan lagi untuk kuantitasnya di sini agar memenuhi 75.000 menit di sini Bapak Ibu. Saya tambahkan, diedit, saya buat menjadi 24. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, sekali lagi ini hanya contoh agar di sini bisa masuk pada kirim ke atasan langsung. Untuk uraian tugas di sini Bapak Ibu bisa pikirkan sendiri. Untuk pengarsipan itu mungkin Bapak Ibu mengarsipkan keuangan, mungkin mengarsipkan di bagian pengadministrasi umumnya. Kemudian Bapak Ibu mengarsipkan untuk bagian asetnya. Kemudian mungkin Bapak Ibu mengarsipkan di bagian-bagian lainnya yang ada pada jabatan pelaksana yang ada di sana, di masing-masing lembaga. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kirim ke atasan langsung. Dan
kita tunggu verifikasi dari atasan langsung berubah menjadi setuju di sini Bapak Ibu. Nah, di sini kan masih revisi. Nanti Bapak Ibu bisa konfirmasi ke atasan untuk diverifikasi. Setelah disetujui oleh atasan, coba Bapak Ibu bisa reload. Nanti di sini akan berubah menjadi setuju dan di sini sudah hijau semua dan tidak ada tombol revisi. Langkah selanjutnya adalah kita masuk pada breakdown rencana aksi. Pada breakdown rencana aksi di sini kita akan membreakdown, akan memisah-misah sesuai dengan bulan yang telah Bapak Ibu tentukan. Contohnya di sini saya membuat 24 dalam 12 bulan. Otomatis setiap bulannya saya menargetkan ada 2 laporan. Kemudian di sini ada 12 arsip selama 12 bulan. Otomatis setiap bulannya di sini ada 1 laporan. Nah, di sini ada 4 konsep atau 4 rancangan dalam 1 bulan. Nah, ini mungkin hanya saya tempatkan di bulan Januari saja. Coba kita langsung praktekkan dengan cara kita breakdown di aksi di sini, kita breakdown masing-masing. Nah, di sini 24, di sini 12, maka saya isikan 2. Nah, di sini Bapak Ibu total kuantitas harus sama dengan yang di atas, yaitu 24, otomatis di sini harus 24 dan terbagi menjadi 12 bulan. Di masing-masing bulannya di sini sudah terpenuhi semua. Ya, berarti kita bisa langsung save. Yang di bawah kita juga breakdown. Di sini 12, ada 12 bulan. Maka di masing-masing bulannya saya isi angka 1. Nah, di sini 12 laporan atau 12 daftar arsip. Banyaknya ada 12 bulan. Nah, terisi semua. Baru kita save. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada 1 bulan, ada 4 konsep. Nah, kita masuk pada breakdown. Saya masukkan pada bulan Januari. Yang lainnya saya kosongi. Nah, sehingga di sini ada 4 total kuantitasnya di 1 bulan. Yang lain kan tidak ada. Nah, kita save, kemudian kita oke. Selanjutnya kita kirim ke atasan langsung. Setelah muncul kirim ke atasan langsung. Nah, di sini tandanya draft semua Bapak Ibu. Barulah akan muncul kirim ke atasan langsung dan kita kirim ke atasan langsung. Nah, di sini tandanya BV belum verifikasi dan revisi masih muncul. Maka Bapak Ibu bisa konfirmasi ke atasan langsung bahwa Bapak Ibu telah mengirim untuk breakdown rencana aksi. Setelah breakdown rencana aksi disetujui oleh atasan langsung Bapak Ibu, nah kita reload lagi. Dan di sini otomatis akan berubah menjadi setuju dan tombol revisi akan hilang. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk pada prestasi kerja di mana ada informasi SKP rencana aksi dan breakdown rencana aksi di sini sudah terselesaikan semua. Barulah kita masuk pada realisasi bulanan. Gunanya realisasi bulanan ini adalah sebagai data Bapak Ibu. Nah, ini untuk proses pengerjaan tiap bulannya. Awalnya kita dalam melakukan SKP biasanya Bapak Ibu kan menggunakan file Word kan yang diketik secara manual. Nah, saat ini langsung kita kerjakan pada aplikasi SeaMaster ini. Langkahnya bagaimana, Mas? Nah, kita langsung saja pada realisasi bulanan. Kita masuk pada tahap pertama di buku kerja. Kemudian kita pilih kita akan mengerjakan pada bulan Januari. Nah, kita pilih bulan Januari dan kita cari. Yang akan muncul di bulan Januari ini adalah yang telah terbreakdown di bulan Januari oleh Bapak Ibu. Karena tadi saya di bulan Januari semuanya ada. Nah, 3 kegiatan itu ada di bulan Januari. Maka di sini akan muncul semua. Nah, yang 2 laporan tadi muncul di sini Bapak Ibu. Nah, langkahnya bagaimana untuk mengerjakan yang bulan Januari ini? Nah, langkahnya pada masing-masing kegiatan ini Bapak Ibu pada menu aksi dipilih isi buku kerja semua. Nah, kita masuk pada isi buku kerja pada kegiatan pertama. Di sini pada buku kerja saya membuat kegiatan menata dan menyimpan arsip statis dengan cara mengidentifikasi fisik arsip. Nah, misalnya Bapak Ibu di sini membuat apa? Di bulan Januari. Nah, kita pilih tanggalnya terlebih dahulu di bulan Januari. Mungkin tanggal 31. Kegiatan detail kegiatannya apa? Mungkin mengarsip satu dokumennya, mengarsip surat misalnya, mengarsip
surat dari bagian persuratan pengadministrasi umum, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu mungkin kata-katanya apa yang sekiranya lebih pas lah Bapak Ibu, bukan mengarsip surat karena sudah diarsip oleh bagian persuratan mungkin. Atau Bapak Ibu membantu mengarsipkan surat dari bagian pengadministrasi umum, atau mungkin juga Bapak Ibu memasukkan di sini. Nah, memasukkan di sini mungkin Bapak Ibu mendokumentasikan surat yang telah dibuat oleh bagian pengadministrasi umum, mungkin seperti itu. Mengarsip atau mendokumentasikan. Nah, monggo Bapak Ibu bisa uraikan sendiri. Nah, mungkin seperti ini, mendokumentasikan mungkin seperti ini, mendokumentasikan atau mengarsip surat dari bagian administrasi umum. Nah, mungkin seperti itu. Saya copy. Nah, di sini kuantitasnya 1, kemudian kualitasnya mungkin 100 dan kita save. Atau mungkin kualitasnya tidak 100%, monggo. Ini intinya kualitas dan kuantitas ini yang paham adalah Bapak Ibu sendiri. Nah, ini saya salah, barusan mengisi 14, di sini hanya 1. Nah, selanjutnya di sini kan hanya 1 Bapak Ibu. Sedangkan saya membuat 2 laporan, tapi kuantitasnya di sini totalnya ini masih 1. Berarti ada yang kurang. Nah, misalnya kurang seperti ini akan mempengaruhi nilai Bapak Ibu akan berkurang nantinya. Oleh sebab itu, misalnya memang masih ada dan bisa ditambahkan, tambahkan saja. Tapi kalau memang tidak ada, maka Bapak Ibu jangan mengarang bebas. Nah, seperti itu. Nah, misalnya makanya yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu dalam membuat target di awal itu harus difikirkan matang-matang. Bisa tidak mengerjakan realisasi bulanannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita tambah lagi. Berikutnya di bulan Januari sama di kegiatan kedua untuk tupoksi yang pertama. Jadi kegiatan kedua untuk tupoksi yang pertama mungkin pengadministrasi kepegawaian ya sekarang. Nah, kuantitasnya 1. Monggo ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Bisa pikirkan sendiri apa tupoksi Bapak Ibu. Yang paham ini Bapak Ibu yang paham nantinya. Nah, sehingga seperti ini. Nah, di sini saya contohkan tidak membuat 100. Kenapa? Nanti di sini harus 100, kualitasnya harus 100. Tidak harus Bapak Ibu. Ini yang paham Bapak Ibu sendiri tentang kualitas ini. Nah, kuantitas pun juga seperti itu. Jadi kuantitas di sini sesuai dengan berkas yang telah Bapak Ibu arsipkan, seperti itu. Nah, di sini 2, otomatis 2, ini tidak akan mengurangi nilai, tapi yang berkurang juga di sini nanti. Tapi tidak begitu bermasalah ya Bapak Ibu. Nah, setelah tupoksi yang pertama kita isi buku kerjanya. Nah, yang ini kan sudah barusan diisi buku kerja, coba kita klik lagi. Pasti terisi seperti ini. Coba sekarang kita mengisi yang kedua. Nah, yang di sini tupoksi kedua. Nah, uraiannya isi buku kerja, kegiatan penyusunan daftar arsip. Nah, mungkin membuatkan daftar arsip di bulan di bulan Januari. Membuat daftar arsip di bulan Januari. Daftar arsipnya Bapak Ibu bisa upload nanti di dokumennya. Nah, untuk formatnya mungkin Bapak Ibu membuat sendiri seperti apa, monggo. Ini kan hanya contoh Bapak Ibu. Kegiatannya pun Bapak Ibu tidak harus sesuai dengan yang saya contohkan. Seperti itu. Ini tergantung Bapak Ibu sendiri. Nah, kita save seperti ini. Misalnya. Sudah. Kemudian kita masuk pada yang ketiga, membuat SOP. Nah, SOP-nya mungkin Bapak Ibu membuat SOP. Yang pertama, SOP kepegawaian, SOP ini, SOP ini. Nah, monggo. Yang paham intinya Bapak Ibu nanti. Yang membuat pekerjaannya kan Bapak Ibu. Kepegawaian, kemudian lagi SOP Sarpras misalnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus buat SOP-nya nanti Bapak Ibu. Nah, jadi saya menambahkan satu persatu di sini Bapak Ibu. Ini karena hanya contoh ya Bapak Ibu. Ini hanya contoh kepada Bapak Ibu. Misalnya SOP keuangan juga seperti ini. Nah, kemudian saya lakukan save. Nah, sehingga total kuantitasnya di sini ada 4 konsep rancangan nantinya. Di sini
sudah sesuai totalnya 4, di sini 4. Nah, barulah Bapak Ibu setelah mengisi buku kerja di bulan Januari, maka Bapak Ibu sekarang pada prestasi kerja. Nah, buku kerja ini kalau dulunya Bapak Ibu biasanya mengetikkan pada Word. Nah, sekarang langsung mengetik pada si master ini. Nah, barulah kita masuk pada prestasi kerja. Jadi setelah bulan Januari, Bapak Ibu memilih isi buku pada bulan Januari untuk buku kerjanya. Bapak Ibu ini menambahkan satu persatu dengan cara isi buku kerja. Nantinya pada prestasi kerja yang telah Bapak Ibu ketikkan tadi itu akan muncul di prestasi kerja di sini. Nah, di prestasi kerja yang ada di bawahnya buku kerja ini, kita pilih Januari, kemudian kita cari. Nah, di sini muncul buku kerjanya sesuai dengan yang telah Bapak Ibu tulis tadi. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, kalau dulu ini kan Bapak Ibu biasanya dicetak kemudian diupload kan? Diketik kemudian diminta tanda tangan dan diupload. Nah, sekarang tidak perlu lagi. Bapak Ibu sudah masuk pada jurnal di sini, jurnal kegiatannya yang telah diketik itu. Nah, di sini. Nah, langkahnya bagaimana, Mas, agar membuat tanda tangan di sini? Nah, untuk menampilkan tanda tangan barcode yang ada di sini, Bapak Ibu bisa tutup terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa masuk pada menu setting, user, kemudian lakukan update. Untuk password Bapak Ibu bisa kosongi. Nah, kita klik update. Nah, setelah muncul seperti ini, maka Bapak Ibu bisa masuk pada e-master Bapak Ibu lagi. Di SKP, kemudian kita masuk pada prestasi kerja. Kita pilih bulan Januari, kemudian kita cari. Dan kita lihat apakah sudah masuk tanda tangannya di jurnal ini. Coba kita klik jurnalnya. Tadi warna merah, sekarang sudah masuk tanda tangannya. Nah, setelah jurnal Bapak Ibu buat tadi dengan cara mengisi buku kerja dan jurnalnya sudah muncul, sekarang kita masukkan link buktinya. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk pada fitur edit di fitur Encol di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa masukkan link Google Drive-nya. Untuk langkah membuat link Google Drive nanti akan saya cantumkan pada kolom deskripsi juga di bawah. Bapak Ibu bisa lihat di kolom deskripsi. Kemudian kita save dan kita klik OK. Nah, sehingga tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada jurnalnya dan di sini ada bukti fisiknya nanti yang Bapak Ibu upload. Nah, di sini. Nah, di sini kan mungkin ditempatkan pada bulan Januari, tapi kalau Bapak Ibu, saya membuatnya di bulan Maret nih. Masuknya di bulan Maret. Karena ini hanya contoh, saya sembarang saja, saya asal saja ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal klik edit gini, kemudian pastekan link bukti fisiknya itu. Nah, sudah. Jika sudah muncul seperti ini, maka Bapak Ibu bisa kirim ke atasan langsung untuk bulan Januari. Bulan Februari bagaimana, Mas? Nah, langkahnya sama. Bapak Ibu mengisi buku kerja terlebih dahulu untuk bulan Februari. Nah, buku kerjanya diisi di bulan Februari, kita cari, isi. Setelah isi masuk pada prestasi kerja di bulan Februari. Nah, seperti itu seterusnya. Kalau jurnalnya belum dibuat, maka kosong seperti ini. Tapi kalau misalnya sudah dibuat seperti bulan Januari, maka akan muncul. Ini kan sudah dikirim ke atasan langsung. Coba Bapak Ibu konfirmasi ke atasan langsung untuk disetujui. Setelah disetujui oleh atasan langsung, coba Bapak Ibu reload. Nah, di sini verifikasi atasannya setuju. Nah, perbedaannya pada prestasi kerja di sini Bapak Ibu harus melakukan satu langkah lagi agar fitur kirim ke BKD-nya itu muncul, yaitu dengan cara klik menerima, kemudian save. Nah, klik menerima, save. Coba kita belum save, belum menerima dan save, coba kita lihat pada kirim prestasi kerja ke BKD bulan Januari. Muncul tidak kirim BKD-nya? Otomatis tidak akan muncul di bawah di sini. Kenapa? Karena Bapak Ibu di sini masih belum klik save. Nah, klik save di sini. Menerima, save. Tadi kan tidak muncul. Coba kita lihat sekarang apakah sudah muncul Bapak Ibu. Nah, coba bulan Januari. Dan akhirnya muncullah fitur kirim ke BKD. Tapi di sini saya tidak akan mencontohkan. Kenapa? Karena
Di sini saya hanya mencontohkan yang salah Bapak Ibu, karena ini nantinya akan dirubah kembali oleh arsiparis yang bersangkutan. Dan di sini untuk Januari kurang nilainya. Kenapa? Karena saya tadi mencantumkan 95, ada yang tidak 100 seperti itu. Nah, ini yang paham nilai-nilainya nih Bapak Ibu sendiri. Saya hanya membuatkan bagaimana langkah teknis untuk proses pengerjaan SKP pada arsiparis ini. Nah, semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih telah menonton video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada kesalahan kata maupun sebagainya, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Serta Bapak Ibu bisa follow Instagram dan TikTok saya @abaarifin_. Bapak Ibu bisa join di grup Telegram Aba Channel di @id Aba Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.